Ini pertanyaan sulit ya. Kalau menurut saya sih community manager itu mereka suka disamain sama social media manager. Gampang terbawa arus lah bilangnya. Nama gue Gerald Matasik. Biasanya gue dipanggil Kasyur di komunitas. Dan saat ini gue menjabat sebagai community manager. Udah going strong selama 5 tahun di Toge Production. Dulu gue ngurus komunitas itu cuma sekedar hobi ya. Jadi sebelum join Toge, gue itu kerjanya ngurus-ngurus komunitas di belakang layar. Kayak suka kasih-kasih informasi ke teman-teman komunitas kalau misalnya ada event dari the game-nya. Atau misalkan ada yang perlu ditranslate dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Atau misalkan kasih tahu buat newbie-newbie buat cara mainnya gimana. Kalau misalkan kita juga ada gathering, itu biasanya gue yang bantuin buat inisiatif. Sama biasanya gue ya kerja bareng-bareng gitulah. Karena emang gue suka aja nimbrung gitu sama teman-teman komunitas, sama kalau misalkan pengen diskusi lah soal game yang gue suka gitu. Paling gampangnya setengah customer service bisa dibilang juga sih paling event, juga bisa dibilang kita harus suka ngobrol-ngobrol sama orang. Jadi macam-macam sih sebenarnya. Technically bisa bikin sebuah plan, di mana plan ini bisa bikin komunitasnya tetap hidup. Jadi komunitasnya berjalan, kita dapat info, dan kita bisa sampaikan ke developernya. Bagaimana kita bisa menghubungkan apa yang pengen disampaikan developer ke komunitas, dan apa yang pengen komunitas sampaikan ke developer. Adanya ketersinambungan di mana suaranya komunitas ini didengar nih. Apa yang bakal keluar di update selanjutnya diterapin sama developernya. Apa yang developernya pengen sampaikan, mungkin ada sesuatu yang kurang enak, kita bisa sampaikan dengan lebih nyaman ke komunitasnya. Gitu. Kita harus paling banyak aktif di Discord sama Steam, karena platform komunitas kita paling ramai di situ. Yang paling banyak gue lakuin adalah ngebalas-balas feedback, ngeplan-plan event kalau misalnya ada acara online di komunitas. Kadang kita juga harus bikin video broadcast atau bahkan bikin kayak semacam streamline SOP buat mereka kalau mau nanya-nanya soal ada update baru. Dan kalau misalkan ada keperluan juga follow up ke developer jika ada mereka pengen nyampein sesuatu ke komunitas. Sama biasanya bantu-bantu tim sosmed juga sih kalau misalnya ada yang perlu diposting-posting gitu. Kita lebih banyak kelihatan sama anggota komunitasnya di mana mereka yang ngelihat event yang kita kerjakan. Jadi kalau misalnya kita ada event, kalau misalnya kita ada promosi, mostly itu cuma dilakukan di Discord sama Steam. Misalnya paling gampang WMO lah. WMO itu butuh tempat buat mereka mabar. Nah, gue menyediakan fasilitas buat mereka bisa mabar, sehingga mereka bisa connect dengan teman-teman lain yang pengen main juga. Karena mereka itu kalau nggak ada yang connect-in, mereka nggak tahu mau cari mainnya di mana. Depends itu dari sekarang gamenya itu dalam stage development-nya di mana. Kalau misalkan sebelum rilis, pasti harus banyak tektokan sama QA manager. Karena bakal menyangkut soal playtest. Nah, kalau playtest ini biasanya aku juga bantuin buat nyari-nyari orang sama siapin waktu dan schedule buat anak-anak komunitas ikut playtest. Kalau misalkan mau rilis, ya berarti harus banyak tektokan sama developer sama tim marketingnya juga kalau in case ada info-info yang kurang. Kalau after release pasti harus banyak juga sama developernya, misalkan kayak ada update, itu biar kita bisa menyampaikan apa yang sebenarnya developernya pengen sampaikan. Takutnya nggak kesampaian waktu mereka nge-release update-nya. Tergantung timeline, bakal lebih eratnya di mana tergantung di situ. Ini pertanyaan sulit ya. Kalau menurut saya sih trust. Maksudnya kita harus bisa percaya dengan orang lain. Kita nggak tahu di belakang layar itu siapa yang ngetik. Dan kita cuma bisa lihat dari profile picture-nya. Dan pas kita ketemu sama orangnya, kadang-kadang tidak sesuai dengan apa yang kita bayangkan. Dan kita itu harus tahu mana orang yang bisa kita percayain sama enggak. Kadang orang itu berkomunitas punya agenda masing-masing. Kita harus bisa vibe checking. Ini orang bagus nggak nih di komunitas? Apakah dia bakal membangun komunitas atau bahkan bisa ngejatuhin komunitasnya? Kadang ada juga yang scammer, ada juga social engineering. Jadi kita harus bisa memilah-milah. Mana yang bisa bagus untuk stay di komunitas, mana yang sebaiknya kita lepaskan. Oh iya, tentu saja. Dulu itu aku orangnya sangat lepas, kayak kemana-mana, oh yaudah aku jadi Gerald atau jadi Kasyur gitu kan. Lebih open dulunya, tapi kalau sekarang bukan lebih tertutup ya, lebih tahu, lebih menjaga omongan. Apakah omongan kita itu bakal meng-offend atau bahkan tidak sesuai dengan culture mereka.
Karena kalau misalnya di Discord itu kan kita orangnya macam-macam ya, nggak cuma dari Indonesia kan. Nah, culture mereka itu beda dengan culture kita. Jadi kita harus tahu penempatan kita dan play safe aja. Jadi sebenarnya yang biasa gue tangkap itu kalau community manager itu mereka suka disamain sama social media manager. Dimana kalau social media manager itu lebih ke promosi secara langsung di social media. Kalau di marketing funnel itu ada yang paling atasnya tuh awareness. Nah, kalau awareness itu buat social media, di mana orang-orang belum tahu brand kita. Nah, tugasnya kita adalah ngepromosiin game kita di situ, di social media. Dan paling bawah itu ada yang loyalty. Loyalty itu orang yang udah beli gamenya, udah suka gamenya, dan pengen ikutan nimbrung sama orang-orang yang punya gamenya juga. Nah, disitulah tugasnya community manager, adalah meng-cater dan memanage orang-orang yang sudah suka sama gamenya dan membuat mereka stay, supaya kalau misalnya ada update lagi ke depannya, kalau kita mau rilis game baru lagi, inilah adalah orang-orang yang menjadi garda utama kita buat bantu promosi. Kalau menurut gua sih karakter ya. Orang itu masuk komunitas, agendanya macam-macam. Ada yang tujuannya pengen promosi dirinya, ada yang pengen cari pasangan baru atau cari pacar, atau bahkan ada yang kerjanya emang suka nge-troll doang, ada yang suka ngedrama. Kita sebagai seorang community manager dituntut kita harus punya pendirian yang kuat. Dan kalau misalnya ada orang yang bisa menjatuhkan karakter kita harus tetap tegar teguh nih menghadapi orang-orang kayak gini. Jadi gak gampang terbawa arus lah bilangnya. Kalau misalkan kita habis main game, kita juga sebagai seorang user ya, sebagai seorang player, ketika kita sudah selesai bermain game, kita pikir dulu nih, apakah kita mau ikut nimbrung komunitasnya apa enggak. Kalau misalnya kita udah ikut nimbrung komunitasnya dan kita suka aktif dan bahkan suka di-notice sama orang, oh yaudah kamu bantuin jadi admin ya. Nah, berarti ada potensi tuh di situ. Karena kamu itu pengen mengembangkan komunitas dan pengen ngelihat orang lain itu menyukai game kamu juga yang kamu pengen kembangin. Yang paling gampangnya kalau nggak bisa ngejelasin game atau apa yang kamu suka ke orang lain, jangan jadi community manager deh. Kalau kamu nggak bisa ngajarin atau nggak bisa kasih tahu apa yang kamu suka dari sebuah hal yang kamu pengen manage, ya buat apa?